Shalom, salam dalam kasih Kristus bagi seluruh umat Tuhan sekalian yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan kita waktu dan kesempatan boleh beribadah, menaikkan pujian, syukur dan pengharapan kita dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita. Kita akan masuk di dalam ibadah. Panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Persekutuan yang bersukacita, marilah kita beribadah kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Marilah kita memuliakan Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jadilah persekutuan pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pujian ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Tertunduk kami merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kami memohon hikmat dan pengenalan yang baik ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu, serta di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat melakukannya. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Tema perenungan kita pada saat ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pembacaan terambil dari kitab Yosua, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini berbalasan, dimulai dari pelayan firman. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan mendapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesus senantiasa berkata, yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang terus menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga saat ini kita terus diberikan kesempatan untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan saat ini bertemakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagian ini selalu diulang-ulang oleh Tuhan untuk memberikan kekuatan dan juga untuk mengembalikan keberanian dari Yosua. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu Yosua ditunjuk untuk menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Namun Yosua menjadi begitu takut dan tidak percaya diri. Apa yang membuat Yosua menjadi tidak percaya diri atau takut? Yang pertama, Yosua menjadi tidak percaya diri karena sosok yang akan dia ganti adalah Musa yang sangat berkarisma. Yosua telah mengikuti dan telah melihat bagaimana kepemimpinan dari Musa. Bagaimana Musa telah menuntun dan membawa bangsa Israel. Yang kedua, Yosua menjadi begitu tidak percaya diri karena dia merasa bahwa sepertinya dia tidak sanggup memimpin bangsa ini. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang besar namun juga keras kepala dan sulit diatur. Belum lagi dia harus memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, di mana dia tahu betul
setiap orang yang mendiami tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang jago di dalam berperang. Mereka berfisik tinggi, bahkan berbadan besar. Jumlah mereka banyak. Disinilah Yosua menjadi takut dan tidak percaya diri. Tapi Tuhan datang untuk menguatkan, memberikan keberanian kepada Yosua. Tuhan memberikan janjinya bahwa sebagaimana ia menyertai dan melindungi Musa, maka perlindungan dan penyertaan yang sama juga akan diberikan kepada Yosua. Namun Yosua harus kuat, teguhkan hatinya. Dia harus berani untuk membawa bangsa Israel menduduki tanah perjanjian yang pasti diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, persoalan yang sering timbul dalam kehidupan beriman kita adalah ketika kenyataan hidup yang kita alami tidak jalan sebaik dengan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya pada janji penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Namun kenyataan hidup yang kita alami justru pergumulan demi pergumulan diperhadapkan dalam kehidupan kita. Inilah yang kemudian terjadi pergolakan dalam iman percaya kita. Kita menjadi ragu, kita menjadi takut. Kita mulai mempertanyakan apakah betul janji penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya percaya sampai hari ini kita terus berdoa agar pandemik ini cepat berlalu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa semakin banyak orang-orang di sekitar kita yang terpapar oleh pandemik ini. Kita berdoa agar Tuhan menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari virus corona. Setiap kali kita keluar rumah, setiap kali kita beraktivitas, kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga kita berdoa memohon perlindungan Tuhan. Tapi masih juga ada orang yang terpapar COVID-19. Apa yang salah? Apa yang kurang? Apa yang keliru dalam hal ini? Apakah kehidupan atau kenyataan hidup ini yang salah? Ataukah janji Tuhan itu hanyalah penghiburan semata? Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, ketika firman Tuhan datang berulang-ulang kepada Yosua dengan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka di sini Tuhan tahu yang salah adalah pada hati Yosua. Yang salah adalah pada diri Yosua. Karena ia menjadi tawar hati, ia menjadi tidak berani, ia menjadi takut. Yang salah bukan kehidupan yang dijalani, yang salah bukan janji Tuhan, melainkan yang salah adalah pada diri Yosua. Sama halnya dalam kehidupan kita, yang salah bukan hidup yang kita jalani. Yang salah bukan janji-janji Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Tapi yang salah adalah diri kita sendiri. Kita menjadi takut, kita menjadi tidak percaya diri. Ketika kita melihat kenyataan-kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Kita menjadi tidak siap. Tidak memiliki keberanian untuk terus melangkah, untuk terus berpengharapan, untuk terus berpegang pada janji Tuhan. Sehingga kita merasa hidup ini adalah perjalanan yang begitu sulit. Namun Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita sekalian
bahwa setiap orang yang dengan setia melakukan firman Tuhan, yang menjaga kehidupannya untuk hidup berhati-hati, yang selalu hidup berpegangan kepada janji Tuhan, maka Tuhan kembali bertanya kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Firman Tuhan saat ini mau menggugah setiap kita. Hai kamu yang sakit, bukankah Tuhan sudah katakan kuatkan dan teguhkan hatimu? Hai kamu yang berduka, bukankah Tuhan sudah katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Hai kamu yang menderita bergumul, bukankah Tuhan sudah katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Mengapa kita masih takut dan tidak percaya pada janji penyertaan Tuhan? Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, janji penyertaan Tuhan dari dulu, hari ini, dan besok dan seterusnya tidak pernah berubah dan berkurang dalam kehidupan kita. Kasih dan kuasa Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh situasi apapun, termasuk pandemik yang saat ini masih terjadi. Kalau hari ini sekalipun kita berada dalam kelemahan tubuh, sekalipun kita berada dalam perjuangan untuk memperoleh kesembuhan, sekalipun saat ini kita berada dalam situasi isolasi mandiri, kita terpapar oleh COVID-19, kita berduka atas kematian orang-orang yang kita cintai. Tapi Tuhan mau berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku menyertai engkau. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah kita dilayani oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan persembahan syukur. Marilah kita memberi syukur kita sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sembuh disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan, perlindungan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Apapun situasi hidup yang kami alami, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami senantiasa disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon kepadamu, biarlah firman Tuhan ini akan mengembalikan kekuatan, keberanian, bahkan menghadirkan pengharapan-pengharapan baru dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Sehingga sesulit apapun situasi hidup yang kami alami, kami akan senantiasa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Betapapun beratnya pergumulan dan penderitaan yang kami alami, bahkan kelemahan karena sakit penyakit, kami akan terus merasakan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang tiada berkesudahan menguatkan dan menopang kehidupan kami. Karena itu Bapa, dari tempat kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga maupun pribadi kami masing-masing, kami membawa seluruh kehidupan setiap umat Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati keberadaan hidup umat-Mu. Yang sakit Tuhan akan memberikan kesembuhan melalui setiap perawatan yang mereka terima. Yang berduka cita atas meninggalnya orang-orang yang dikasihi, Tuhan akan menghibur dan menguatkan mereka. Yang ragu-ragu, takut di dalam menatap dan berjuang akan hari esok, Tuhan akan menopang, menguatkan dan memberkati hidup mereka. Karena kami tahu ya Bapa, berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan menemui kemenangan dalam setiap perjuangan dan penderitaan kehidupan ini. Kami tahu ya Bapa, bahwa di balik segala peristiwa hidup yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kami, sesungguhnya Tuhan menyediakan sebuah karya yang terbaik untuk menjadi bagian dalam hidup dan masa depan kami. Berkatilah keluarga-keluarga maupun pribadi-pribadi yang mengikuti ibadah ini dari tempat mereka masing-masing. Diberkatilah seluruh pelayan Tuhan yang terus memberi diri di dalam pelayanan sekalipun berada dalam situasi pandemik. Tuhan, kami serahkan hidup dan masa depan kami. Biarlah Engkau memberkatinya sesuai dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Persembahan syukur telah kami nyatakan, berkenanlah Tuhan menerima dan menguduskannya. Inilah kami yang berdoa Bapa, sambutlah doa dan permohonan kami ini yang kami bawa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan
akan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jemaat Tuhan, kembalilah penuh dengan keberanian dan kekuatan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk kebersamaan di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Atas nama pelayan firman dan tim multimedia yang melayani pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom. Virus corona telah menyebar di berbagai negara dan menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Hingga saat ini, saudara, memang terus berekspansi. Nah, yang perlu kita tahu, penyebaran virus corona ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, jangan menyentuh wajah atau mengucek mata. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Sakit. Wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari, karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan dapat berkembang biak. Lalu, gunakan masker yang sesuai dengan standar rumah sakit. Next, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Selanjutnya, waspada di tempat keramaian dan pada saat menggunakan barang bersama, karena partikel virus dapat menempel pada benda tersebut. Contohnya, seperti saat menekan tombol lift, menyentuh gagang pintu, dan pegangan tangga. Yang kelima, jangan lupa untuk mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik atau sesuai dengan standar yang ada. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga minum vitamin. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk kita mulai dari sekarang.